Ya, isu perpanjangan dan penundaan pemilu kembali menjadi sorotan utama pemberitaan sepekan. Presiden Jokowi mewanti-wanti menterinya untuk tidak bicara soal isu yang menimbulkan polemik di ruang publik. Sikap Jokowi dinilai masih belum tegas menyatakan penolakan, namun sebagian mengapresiasi pernyataan Jokowi yang dianggap bisa mengakhiri wacana perpanjangan masa jabatan. Benarkah isu Jokowi 3 periode sudah tamat dengan adanya pernyataan dari Presiden Joko Widodo pada pekan ini? Kita akan diskusikan dalam perspektif editorial bersama dengan dua jurnalis senior bersama dengan kami pada malam hari ini di Editorial View. Ada Mas Revolusi Riza, Wapemret CNN Indonesia, dan juga Mas Elvan Dhani Sutrisno, wapemret.com. Selamat malam Mas Revo, Mas Elvan, kabar baik? Selamat malam, Renhard. Ya, baik, kita isu yang pertama, Mas Revo dan juga Mas Elvan, tentu adalah soal sikap Jokowi di isu perpanjangan dan juga penundaan pemilu. Selain tadi ya, pernyataan yang paling baru menegaskan bahwa pemilu 2024 tetap sesuai dengan jadwal. Kita flashback lagi ke belakang, pernyataan Presiden yang mewanti-wanti menterinya untuk tidak bicara soal perpanjangan dan juga penundaan. Ya, kita coba dengarkan terlebih dahulu pernyataan Presiden soal yang mewanti-wanti menterinya soal perpanjangan dan juga penundaan. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya mungkin mulai dari Mas Elvan terlebih dahulu. Mas Elvan, dua pernyataan Presiden paling tidak, yang tadi dan juga yang hari ini keluar soal pemilu 2024 dan juga isu perpanjangan dan juga penundaan, apakah sudah cukup untuk menyelesaikan isu wacana polemik soal perpanjangan masa jabatan dan juga Jokowi 3 periode? Oke, Renhard. Jadi sepertinya Pak Presiden Jokowi menyadari ya segala isu tentang perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode itu tidak bagus, tidak baik, dan tidak produktif, dan juga malah mengganggu legasinya. Dan karena itu kemudian Presiden berturut-turut menyampaikan dua pernyataan. Yang pertama tadi seperti kita dengarkan, Pak Jokowi mengingatkan menterinya, menegur ya, jangan lagi bicara 3 periode perpanjangan Presiden dan lain sebagainya. Yang terakhir, baru tadi setelah rapat koordinasi terkait persiapan pemilu, sehari sebelum mahasiswa melakukan demo itu ya terkait dengan 3 periode dan perpanjangan setelah penundaan pemilu ini, Pak Jokowi tadi menyampaikan beberapa hal. Dan ini lagi-lagi menegaskan ya, saya catat ada 5 poin yang disampaikan Jokowi. Yang pertama soal stop spekulasi 3 periode, penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan. Kemudian soal persiapan KPU dan Bawaslu pelantikan, kemudian soal regulasi, soal alokasi dana, dan juga soal penjabat yang harus kapabel. Saya kira Presiden melalui pernyataan terakhir ingin menegaskan bahwa tersebut seharusnya tidak boleh terus dan harus stop, karena itu tidak produktif untuk legasinya Jokowi dan untuk pemulihan ekonomi setelah ini tadi ditegaskan oleh penjabat yang harus kapabel tadi. Saya kira semestinya dengan pernyataan yang sudah tegas ini seharusnya isu 3 periode perpanjangan masa jabatan Presiden, penundaan pemilu seharusnya sudah tamat. Dan karena itu menjadi tanggung jawab kita media besok bersama dengan masyarakat, ada mahasiswa demo juga, untuk memastikan isu ini betul-betul tamat, Renhard. Dan jangan pernah bermain-main lagi dengan isu-isu ini. Nah, tentunya Jokowi sebagai Presiden juga ingin punya legasi dua periode masa pemerintahannya, tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi isu dalam hal konstitusi. Nah, saya kira seperti itu, Renhard. Oke, Mas Revo sepakat bahwa tampaknya isu 3 periode, perpanjangan, penundaan itu sudah tamat, atau punya catatan lain yang kemudian kita cermati melihat sikap-sikap Presiden dan juga pernyataannya pada pekan ini? Kalau kita sebenarnya berharap isu ini sudah tamat ya, Reinhardt ya. Jadi kita kembali on the track sesuai dengan kesepakatan konsensus dan konstitusi kita gitu. Kita punya pengalaman yang tidak begitu baik ketika pemerintahan itu hanya dijabat oleh satu rezim yang sama. Ada 2 kali lah ya kita mengalami masa-masa seperti itu gitu. Itu tidak baik. Power tentu korup gitu ya. Jadi kekuasaan itu selalu akan berpotensi korupsi, apalagi kalau misalkan kekuasaannya itu absolut gitu. Jadi kita berharap memang dulu setelah masa Orde Baru berakhir kita masuk pada reformasi,
ada kesepakatan bersama yang itu kemudian tertuang dalam konstitusi kita bahwa perlu adanya pembatasan kekuasaan. Sepakatilah kemudian 2 periode. Nah yang terjadi kan kemarin gaduh noise gitu karena adanya beberapa menteri, beberapa pejabat yang seolah-olah seperti mendorong adanya wacana perpanjangan masa jabatan atau 3 periode. Tidak hanya satu menteri, bahkan ada beberapa menteri kan yang berbicara seperti itu. Artinya ini datang dari lingkaran kekuasaan di bawah Presiden Jokowi gitu. Akhirnya siapa menabur angin akan menuai badai ya. Badainya sekarang sudah mulai tertiup-tertiup kan Reinhard ya, protes di beberapa tempat dan besok juga mahasiswa akan bergerak. Nah, masalahnya kemudian tidak hanya statement Reinhard yang terjadi. Ada beberapa persoalan lain yang kemudian kita kemarin itu merasa bahwa ini jangan-jangan memang serius akan adanya perpanjangan atau perpanjangan masa jabatan gitu ya. Karena salah satu yang dikhawatirkan adalah KPU terpilih itu tidak kunjung dilantik. Kita baru dengar kabar sore ini bahwa akhirnya KPU terpilih akan dilantik Selasa 12 April. Sementara KPU yang sebelumnya itu dilantik tanggal 11 April 5 tahun yang lalu, 11 April 10. Artinya akan ada kekosongan masa jabatan KPU. Di KPU nanti akan ada kosong nih dari hari Senin 10 April jam 10 sampai kemudian dilantik jadwal 12 April jam 13.30. Jadi ada sekitar 27 jam masa jabatan yang kosong di KPU. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang kemudian membuat kita semua kemarin memang bertanya-tanya. Dan sekarang kita harapannya adalah dengan adanya penegasan dari Presiden Jokowi, setidaknya kita sudah mendengar tadi ada 2 kali sebelumnya, ini akan berakhir dan semuanya akan kembali on the track, kembali ke relnya, kembali ke konstitusi bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan tanggal 14 April 2024. Persoalannya kemudian adalah bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan pemilu ini secara baik, karena kita tahu persis di tahun 2019 kemarin ada beberapa evaluasi yang perlu diperbaiki untuk pemilu ke depan ini Reinhard ya. Ini belum kita bicara soal PR lain ya, di soal kestabilan harga dan daya beli masyarakat terhadap barang pokok dan BBM gitu Reinhard ya. Nah ini jadi tengah situasi ekonomi yang tidak begitu menguntungkan, sebaiknya noise di bidang politik ini dikurangi lah. Dan kita sih kemarin layak dan Jokowi diapresiasi karena sudah memastikan bahwa pemilu akan tetap gelar 14 April 2024. Artinya ya udah yuk kita sama-sama kembali on the track. Oke, baik. Isu yang lain juga Mas Revo dan Mas Elvan, pernyataan ini memang disampaikan oleh Presiden kepada Menteri, tapi di sisi yang lain juga dikhawatirkan ya bahwa ini tetap ada manuver politik dari partai-partai politik misalnya begitu. Nah, apakah kemudian dengan pernyataan Presiden ini seharusnya juga dibarengi dengan parpol-parpolnya pendukung pemerintahan yang ada 3 diantaranya yang kemudian juga melontarkan isu ini juga kemudian harus mengikuti, atau ini bisa tetap saja ada ini mungkin dikubur sementara tapi bisa kemudian dihidupkan kembali secara politik oleh elit-elit politik sendiri, Mas Elvan? Oke, Renhat. Saya rasa kursi kekuasaan itu empuk ya, dan karena itu kemudian banyak seperti tadi Mas Revo sampaikan, ya lingkungan utama kekuasaan yang kemudian memunculkan isu ini, gitu termasuk partai-partai yang tadi disampaikan. Ya karena itu pernyataan Jokowi yang sudah tegas itu sebetulnya harusnya menamatkan dan harus kita kawal, harus tamat isu ini. Kalau ternyata Jokowi sudah menamatkan, ternyata partai-partai dan orang-orang sekitarnya masih bermain, lah itu mereka bertaruh dengan kredibilitas Jokowi sebagai presiden yang sekarang dengan kesadaran penuh sudah menamatkan isu tersebut. Dan jangan lupa ya, dalam saat bersamaan Jokowi selain menegur agar berhenti menyuarakan 3 periode, perpanjangan masa jabatan dan pemilu, juga menyuarakan agar para menteri itu kemudian mendengarkan masalah di tengah masyarakat. Ya, bukan cuma yang mungkin bermain politik, mempersiapkan 2024, mengamankan posisi dengan ngomongin 3 periode dan lain-lain, tapi juga harus mendengarkan keluhan di tengah masyarakat. Seperti sekarang ini banyak sekali persoalan, dan harga sembako di bulan Ramadan naik, belum turun-turun minyak goreng, rakyat menjerit.
Dan saya rasa ada sesuatu di balik teguran Jokowi ini, ya, karena itu kemudian banyak itu muncul. Ini adalah sebuah teaser untuk reshuffle kabinet, Renard. Dan saya kira Presiden mungkin perlu melakukan reshuffle kabinet, ya, kalau ternyata menterinya itu sibuk membicarakan hal-hal lain, siapkan diri untuk 2024 daripada memikirkan kepentingan masyarakat. Ya, kita tunggu saja, saya setelah Lebaran. Ya, saya sudah dapat info nih, teman-teman redaksi sudah dapat info, beberapa media juga sudah main itunya, ya, termasuk pan akan masuk dan lain sebagainya. Tapi kalau reshuffle jadi, maka itu tentunya dasarnya ada profesionalisme, kan lagi-lagi bukan bagi-bagi kekuasaan. Kita tunggu aja, Renat. Baik. Jadi pernyataan Presiden ini juga sekaligus teaser ya, Mas Elvan. Tapi yang juga menarik ini, Mas Elvan, di saat yang sama juga kita kerap kali mendengar narasi dari Menteri Jokowi atau para elit-elit politik, atau katakanlah Pak Mahfud juga yang mengatakan bahwa kita tidak bisa kemudian menghambat wacana-wacana politik atau aspirasi politik soal Jokowi 3 periode. Nah, sejauh mana sih sebetulnya publik harus mencermati dan harus ataupun para elit politik ini juga harus bersikap ketika mengatakan bahwa tidak bisa kemudian kita menghambat Jokowi 3 periode itu sebagai sebuah aspirasi politik? Saya kira menarik lah ketika seorang Mahfud MD misalnya kemudian sejumlah menteri yang posisinya strategis kemudian ikut mendorong kayak dalam tanda kutip mendorong ya. Saya Pak Luhut juga bicara tentang big data tentang 3 periode. Saya kira menarik. Sedangkan mereka tahu persis bahwa selama ini kita tuh sudah ada konstitusi yang sangat kuat. Dan itu mewujudkannya itu memerlukan usaha yang sangat berat melalui amandemen dan lain-lain, melalui dukungan politik yang luar biasa berat. Dan yang paling penting kita mau 3 periode itu harus menghadapi rakyat. Rakyat yang sudah hidup dengan suasana demokrasi, hasil dari reformasi, ya kan, dan tentunya perlu dijaga, dan karena itu banyak mahasiswa juga yang besok akan berdemo gitu. Artinya teguran dari Presiden sebetulnya itu sangat clear ya. Mereka seharusnya kembali kepada semangat mereka masing-masing, tugas masing-masing sebagai pembantu Presiden. Jadi jangan sampai kemudian pembantu Presiden itu mewacanakan isu yang tidak produktif untuk Presiden. Ini soal legasi, ini soal bagaimana komitmen Jokowi terhadap konstitusi. Jadi saya rasa persis seperti Mas Revo sampaikan juga, Jokowi berani mengambil 2 kali statement tegas. Jokowi juga resah, tidak nyaman dengan para menterinya. Jadi untuk para menteri sebaiknya fokus kerja ya. Padahal nanti setelah Lebaran ada kabar tidak baik gitu, karena mungkin dievaluasi kinerjanya karena lebih sibuk ngurusin politik daripada ngurusin masyarakat. Baik, Mas Revo ada tambahan. Begini juga Mas Revo, kita pernah ya beberapa waktu yang lalu juga Presiden mengatakan mereka yang mewacanakan 3 periode ingin menampar, menjerumuskan dan juga cari muka. Tapi kemudian isu itu ternyata tidak berhenti sampai di situ, tapi juga kemudian muncul lagi. Sekarang kita mendengarkan kembali sikap dari Presiden. Artinya banyak yang kemudian menarik kesimpulan, bukan berarti ke depan isu ini tidak bisa hidup kembali begitu Mas Revo. Bagaimana kita perlu mengawal isu ini bersama-sama? Ya itu Renat, yang menjadi pertanyaan kan, oke lah kalau misalkan menteri ya, level menteri yang kemudian membicarakan soal isu perpanjangan masa jabatan. Mungkin karena yang tadi dikatakan Mas Elvan itu, kursinya terlalu empuk gitu untuk ditinggalkan kan. Jadi ya pengen tetap ada di kursi, ada di lingkar kekuasaan tersebut. Tapi kalau partai politik ini yang kemudian saya berpikir, kenapa harus ikut-ikutan dalam langgam harian 3 periode atau perpanjangan masa jabatan? Bukankah pemilu itu merupakan salah satu wujud regenerasi ataupun bagian dari pertarungan politik dari sebuah partai politik gitu. Masa mau dijabat itu aja, apa nggak pengen partai politik lain itu duduk di kursi kekuasaan tersebut itu ya, atau menduduki eksekutif, dan ini kan artinya aneh gitu kalau misalkan ada partai politik di luar partai yang berkuasa saat maksudnya yang partainya Pak Jokowi gitu, itu yang terlibat dalam gendangnya 3 periode atau perpanjangan gitu. Kenapa tidak kemudian memilih bertarung di pemilu ke depan untuk merebut kursi tersebut, misalnya seperti itu. Ini yang menjadi, dan kok kenapa tidak, kok aneh gitu loh. Nah, kalau saya pikir sekarang begini Renhat, ketika Presiden sekarang sudah menyatakan bahwa kita menjamin bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan di 14 Februari 2024, kemudian beberapa partai politik besar juga sama senada dengan Presiden, maka ya sudah kita kawal sama-sama. Sekarang yang mengawal ini adalah gerakan-gerakan ekstra parlementer gitu ya. Ada gerakan parlemen tapi tidak begitu terdengar gaungnya gitu.
mengawal pemilu itu on the track. Yang sekarang yang lebih terdengar adalah gerakan-gerakan ekstraparlamenter. Dan ini adalah bagian dari demokrasi yang tidak bisa kita tolak juga, bahwa suara-suara itu sah hukumnya masyarakat atau sekelompok masyarakat itu menyuarakan pendapatnya melalui aksi demonstrasi ya. Itu yang akan terjadi besok gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu yang salah satu bentuk pengawalan konstitusi ya, Nenad, ya. Supaya kekuasaan ini tidak karena itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kita punya pengalaman buruk ketika satu kelompok, satu rezim itu menguasai kekuasaan terlalu lama. Dampaknya juga tidak terlalu baik buat kita. Lebih sehat kalau misalkan ada pembatasan masa jabatan atau pembatasan kekuasaan. Nah, ini yang sekarang kita juga tidak ingin keluar dari ruh yang tahun 98 lalu itu diperjuangkan dengan darah dan air mata ya, Reinhardt ya. Jadi ya kita perlu kawal lah gitu kan. Jangan sampai sudah diputuskan dan itu menjadi kesepakatan bersama dan itu dicapai dengan cara yang sangat luar biasa, pengorbanannya luar biasa, tapi kemudian sekarang dikhianati oleh segelintir orang. Oke, Mas Revo sedikit dan juga Mas Elvan, karena besok akan ada aksi unjuk rasa yang juga masih berkelindan dengan soal wacana tiga periode ini. Mas Revo, apa yang menjadi catatan editorial kita terkait dengan aksi demonstrasi mahasiswa besok yang dikabarkan cukup besar, tapi kemudian kita tahu bahwa sekarang mulai muncul juga bantahan-bantahan dari sejumlah elit politik yang mengatakan bahwa ini salah alamat, kurang tepat demo ini dialamatkan ke Presiden Jokowi soal 3 periode begitu, karena kemudian ini seharusnya dialamatkan kepada menteri-menteri atau partai-partai politik yang melemparkan isu ini ke ruang publik. Iya, bagaimanapun kalau orang berdemonstrasi itu menyuarakan itu kepada siapa? Kepada pemimpinnya, pada presidennya. Dengan harapan bahwa presidennya itu bisa menata pemerintahan, menata pembantu-pembantunya, juga menata partai-partai politik pendukungnya. Jadi kalaupun ada orang mengatakan itu salah alamat, agak aneh juga. Karena bagaimanapun harapannya kepada presiden, kepada siapa lagi? Ya. Karena ya itu tadi, presiden kita harapkan itu mempunyai power untuk mengendalikan para menterinya, mengendalikan pembantunya, dan juga termasuk melakukan persuasi-persuasi pada partai politik pendukungnya. Ya. Sehingga ini, nah yang kita harapkan besok kan ini sudah mahasiswa besok akan berdemo, yang kita harapkan ya demonya berjalan dengan baik lah gitu ya. Dan ini murni gerakan dari mahasiswa, yang kita khawatirkan justru kalau misalkan aksi-aksi seperti ini kemudian ditunggangi. Tapi kita berharap ya tidak lah ya, ini memang murni karena sejauh ini kita lihat seperti itu. Dan so far yang disuarakan kemarin tuntutannya sudah pas lah gitu, bahwa kita harus kembali pada sesuai amanah konstitusi gitu. Oke, Mas Elvan, terakhir catatan dari teman-teman detik.com soal aksi mahasiswa besok, gerakan untuk kemudian juga menolak isu perpanjangan masa jabatan presiden. Oke, Renat, jadi suara rakyat itu tidak pernah salah alamat, Renat. Suara rakyat itu yang memang disampaikan kepada pemimpinnya adalah presiden. Jangan lupa kalau besok nggak ada demo, belum tentu sore ini Presiden Jokowi memberikan penegasan yang tadi saya sampaikan. Jadi tadi saya sampaikan dari awal, dan menyadari bahwa isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, 3 periode itu tidak produktif dan tidak baik untuk dirinya, untuk citranya, untuk legasinya. Karena itu presiden merasa perlu untuk menyetop ini. Kepada para mahasiswa yang berdemo besok, berdemolah dengan damai, ya. Mudah-mudahan aparat juga bisa memberikan ruang terbaik. Kemudian kepada penguasa presiden dan para menteri dengarkan. Yang artinya suara rakyat sekali lagi tidak pernah salah alamat. Dan karena itu kita bersama dengan masyarakat dan mahasiswa akan memastikan bahwa yang sudah ditegaskan Jokowi bahwa tidak ada penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan presiden 3 periode itu betul-betul tamat, ya tamat. Jadi itu yang kita kawal. Jadi tidak boleh ada yang kemudian bertentangan dengan konstitusi. Baik, kita kawal semoga sampai isu ini benar-benar tamat, tidak sekedar mati suri tapi hidup kembali, dan ya kita akan cermati bersama ya, karena sekali lagi juga ternyata isu soal 3 periode ini merugikan terhadap citra dan juga pemerintahan Presiden Jokowi sendiri. Potret-potret lembaga survei juga menyatakan demikian, ada penurunan tingkat kepuasan publik karena juga soal isu 3 periode ini. Kita ke isu yang lain, Mas Revo dan juga Mas Elvan, ini soal G20
di mana Indonesia berada di antara Rusia dan juga Amerika Serikat dan juga sejumlah negara yang menolak kehadiran Putin di forum G20 sebagai presidensi forum G20. Bagaimana kita menyoroti soal isu besar ini, isu yang juga berkaitan juga dengan citra kepemimpinan Indonesia di mata dunia di forum G20. Kita akan bahas nanti usai jeda, kami akan segera kembali.